adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan ya. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan hati yang tenang, dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita naikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Saya undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri ya. Mari kita mulai ibadah kita, kita naikkan pujian kita, Ku Rindu Setiap Waktu. Katakan ku rindu setiap waktu. Mari kita katakan bersama-sama, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
bersatu dalam doa. Nanti adik-adik ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menolong kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang baik, urapi kami semua supaya kami dapat beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau menaikkan pujian kita mau memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, mari kita naikkan pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Semuanya harus bahagia ya. Jangan ada yang sedih. Semua harus bersukacita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua bergandengan tangannya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Unjuk siapa sahabatnya? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, kita masih memuji Tuhan.
Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita naikkan pujian kita, happy ya ya ya. Semuanya happy kan? Tunjukkan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi ingangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Mari kita naikkan pujian kita. Yesus kupanggil. Mari kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh ya. Karena Tuhan Yesus, ketika kita memanggil Tuhan Yesus akan hadir beserta dengan kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, semua angkat tangannya. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kakak akan berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, membuka hati kami untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan cerita kebenaran firman-Mu. Biarlah kekuatan, kesehatan daripada Tuhan menjadi milik bagiannya.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih adik-adik sudah beribadah dengan semangat pada pujian penyembahan tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Kak Anin akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Aku Suka Beribadah. Nah, Kak Anin mau nanya nih kepada adik-adik semua. Hal-hal apa saja sih yang adik-adik lakukan pada saat adik tadi ibadah sekolah minggu? Ya, yang pertama adik-adik memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan cara bernyanyi dan sambil menari gitu ya adik-adik. Kemudian adik-adik berdoa. Berdoa sebelum ibadah dimulai, kemudian berdoa sebelum firman Tuhan, dan nanti adik-adik akan berdoa setelah firman Tuhan selesai untuk menutup ibadah. Kemudian apalagi yang adik-adik lakukan? Ya, yang ketiga adalah adik-adik mendengarkan firman Tuhan seperti yang sedang adik-adik lakukan pada saat ini. Nah, biasanya firman Tuhan apa ya yang adik-adik dengar? Ya, biasanya firman Tuhan yang adik-adik dengar itu berupa cerita dari tokoh-tokoh Alkitab. Seperti misalnya cerita tentang Daud, tentang Yusuf, tentang Musa, tentang Daniel, dan lain-lain. Nah, pada saat adik-adik mendengarkan cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, di situ biasanya ada pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada adik-adik. Pengajaran itu berupa perintah-perintah Allah bagi kita di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan sehari-hari. Contohnya adalah firman Tuhannya misalnya jangan sombong, jangan iri hati, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan itu ada suatu rencana mengenai keselamatan umat manusia. Jadi jikalau kita membaca Alkitab, di situ akan ada pesan secara tersirat dan juga tersurat mengenai rencana Allah di dalam keselamatan manusia. Nah, rencana keselamatan itu sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selain beribadah di sekolah minggu atau di gereja, adik-adik bisa juga melakukan ibadah secara pribadi di rumah masing-masing. Dengan cara adik-adik berdoa pribadi atau berdoa bersama mama dan juga berdoa bersama dengan papa. Adik-adik, ada satu bentuk ibadah lagi yang kita bisa lakukan di hadapan Tuhan, yaitu pada saat kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, berarti kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Nah, sebentar adik-adik, Kak Anin akan menayangkan video dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 50. Cerita firman Tuhan ini adalah mengenai Tuhan Yesus yang senang untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara merenungkan firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan nanti teman kalian akan berdoa bagi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu kami sudah dikumpulkan di sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu untuk guru-guru sekolah minggu yang telah membawakan firman hari ini. Dan berkatilah anak-anak sekolah minggu yang telah beribadah pada minggu ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin.